sebagai database sederhana. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi lainnya. Ya. Tapi sederhana. Kalau untuk web, Excel nggak bisa. Oke, lanjut. Pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data dan analisa statistika, membuat grafik ya dari data yang diolah, misalkan perkembangan nilai mahasiswa atau kelas TPB 9 naik atau turun. Jadi datanya tinggal blok saja daftar nilainya, maka pilih menu grafik akan tampil grafis, diagram grafisnya. Kemudian membentuk POM, membuat POM. Membuat POM ini nanti dipelajari juga di akhir pertemuan. Itu membuat aplikasi sederhana dari Excel. Jadi Excel tersebut, Excel yang kita gunakan ini bisa sebagai membuat aplikasi dengan fasilitas Marco. Ada tombol di sana bisa. Untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan dengan menggunakan fasilitas Marco. Jadi kalau dalam pekerjaan, dalam dinas itu misalkan menghitung pajak atau penghasilan pegawai, itu masih menggunakan. Menghitung pendapatan tahunan, penghasilan, pajak, dan sebagainya, itu masih menggunakan Marco. Ini adalah Microsoft Excel. Sama saja teman-teman, baik teman-teman versi berapa, Office-nya 2010, 2007, 2003, 2016, dan lain sebagainya. Masih ada menu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Setiap perkembangan itu, setiap update yang terbaru itu ada misalnya fitur tambahan ataupun lebih mempermudah kita. Ini laman Excel. Ini kalau ke bawah tahu ya teman-teman, kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya itu kolom. Kalau row itu adalah yang di bawah baris. Ketika kita mengklik sel, ini adalah sel aktif namanya. Maka yang terbaca adalah kita pada baris keempat, kolom D. Kolom D, baris keempat. Nih. Boleh nih teman-teman buka juga Excel-nya. Microsoft Excel-nya. Nah, blank book. Nah. Jadi ini tahu ya teman-teman, ini adalah kolom. Ini adalah baris. Ini baris. Kalau kolom yang ke bawah. Ketika kita mengetik, jika kurang teksnya panjang, tinggal geser saja. Simpelnya Excel seperti itu. Kita kalau membuat tugas atau pekerjaan, kita ngetik saja dulu, nanti baru kita atur halaman. Nanti baru kita review layout, atur kertas, landscape atau portrait, atur persentasenya. Jadi lebih simpel. Nah, kemudian laman kerja ini sheet 1, kalau ini adalah bisa laman 1, halaman 1 atau dokumen 1. Kalau ditambahkan yang berkaitan, ditambahkan lagi saja. Itu. Oke, lanjut. Fungsi-fungsi di Excel, nah seperti ini fungsi-fungsinya, yaitu memanipulasi teks. Bisa. Jadi memanipulasi teks ini, misalkan dalam satu paragraf penuh, satu lembar lah ya. Excel itu huruf kapital semua. Kita ingin rubah menjadi huruf kecil, itu bisa menggunakan fungsi lower. Fungsi lowernya adalah sama dengan lower kutip teks, semua teks yang hurufnya besar
kutip kembali, tutup kurung, baru enter, maka teksnya akan berubah. Itu adalah contoh manipulasi teks. Nah, nanti ini itu mengubah sebuah karakter yang berisi yang string, kalau string itu karakter itu selalu diapit oleh tanda kutip. Kalau angka tidak, yang memberikan huruf kecil. Kemudian ada manipulasi waktu, statistika. Waktu ini membuat tanggal, jam. Kita bisa menghitung selisih hari, selisih tahun, selisih bulan. Misalkan contoh yang akan kita pelajari nanti adalah pengembalian buku. Jadi ada tanggal pinjam, tanggal kembali, berapa hari peminjaman, yaitu dikurangkan saja tanggal dia meminjam, tanggal dia mengembali dikurangkan tanggal dia saat dia meminjam. Jadi kalau datanya banyak, data peminjam buku tersebut banyak, kita nggak perlu hitung manual, tinggal satu rumus benar, kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian fungsi logika, logika ini adalah if ya, misalkan kondisinya lulus, tidak lulus, nilai mahasiswa di atas 75 itu lulus misalkan. Di bawah selain itu nilainya tidak lulus. Atau selain itu dia disarankan mengulang. Nah, lanjut ke fungsi Excel ini untuk manipulasi teks ya. Mengubah semua karakter string menjadi huruf kecil seperti ini nih. Misalkan saya punya teks, misalkan Institut Teknologi. Misalkan nah, ini adalah teks saya. Ya. Jadi teks ini kita ingin merubah karakternya kecil semua. Sama dengan ini contoh simpelnya saja ya. Sama dengan lower. Ini kalau sudah ketemu lowernya tab, dikasih kutip, dikasih tutup kurung, enter. Jadi teksnya sudah berubah. Ini contohnya sangat sedikit huruf besarnya, Pak. Kalau begini lebih simpelnya dikecilkan saja manual. Ya. Tapi bayangkan kalau data ini dalam bentuk paragraf yang banyak. Paragraf dalam satu paragraf yang besar. Apakah mungkin kita akan merubah karakter tersebut satu persatu untuk menjadi huruf kecil? Jadi, maka dengan itu digunakanlah lower. Misalkan di sini karakternya huruf besar, huruf kecil ya. Maka tinggal dirubah saja sama dengan di awal paragraf, di awal kalimatnya ketik lower, cari lower atau diketik manual. Enggak apa-apa, lower. Kalau sudah teman-teman menemukan teksnya bisa dengan tab saja, tab di keyboardnya. Tab. Tinggal ditambahkan, kalau karakter jangan lupa selalu diapit oleh kutip. Maka hurufnya akan berubah kecil semua. Itu bayangkan kalau ini paragrafnya banyak. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Jika ingin mengubah karakternya menjadi huruf besar, tinggal rubah saja di sini. Tinggal rubah saja. Kalau sudah tinggal turun, tab. Maka karakternya akan huruf besar semua. Kalau seperti ini,
Tinggal tambahkan fungsi di depannya. Ini untuk menghapus spasi yang banyak, spasi yang double spasi, yaitu menggunakan trim. Kalau kita di Word tinggal replace saja, replace, ketik, cari spasi 2 kali, terbarunya kasih spasi 1. Tapi kalau menggunakan Excel, menggunakan trim. Konsep yaitu mengubah data atau lebih dari string, menggabungkan 2 kata. Jadi 2 kata ini digabungkan. Kemudian fungsi Excel untuk manipulasi teks yaitu mengambil karakter dari kiri di string yang ada. Institut Teknologi Sumatera. Ini contohnya Institut Teknologi Sumatera. Jadi mengambil karakter berjumlah 8. Dari kiri kan dari sini. Dari kiri. 1, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi institut yang diambil. Misalkan nama teman-teman atau pengantar komputer dan software ya, misalnya. Komputer dan software. Kita akan mengambil 8 karakter misalkan. Tinggal ditambah left saja, left, right untuk ke kanan. Sama dengan jumlah karakter yang kita ambil. Pengantar. Sesuai dengan jumlahnya, kenapa dia pengantar saja? Tapi 9 di sini. Jadi dia membaca karakter dari kiri. Kalaupun ke kanan seperti itu. Left-nya diganti right. Jadi ini hanya potongan. Nanti ada di latihan. Nanti teman-teman membaca nama belakang. Nama belakang. Jadi kalau nama belakang itu menghitung karakter yang juga ada jumlah karakter. Jadi kita nanti menggunakan len, menghitung jumlah karakter yang ada dikurang dengan nama depan setelah spasi. Jadi pemisah antara nama depan dan nama belakang itu ada spasi. Jadi kita ambil karakter jumlah karakternya. Ini misalkan kita ulang ya. Pengantar komputer. Jadi berapa karakter ini? Nanti akan dikurangi dengan pembatasnya sebelum karakter kedua atau kalimat kedua, kata kedua baru akan dikurangi. Nanti kita ada di latihan. Pin untuk memberikan posisi awal di karakter atau string yang dicari dari string yang ada. Ini untuk manipulasi waktu. Jadi memberikan data tanggal, mana user yang memberi data tahun, bulan, dan tanggal. Jadi seperti ini teman-teman. Ya. Kalau buat tanggal di Excel, baik itu format Indonesia ataupun Inggris, selalu diawali dengan bulan terlebih dahulu. Baru tanggal, baru tahun. Seperti ini. Kita rubah format selnya ya, ke format sel, klik kanan, format sel, klik kanan, cari format sel, pilih kalau tanggal, walaupun bahasa Indonesia pun kita selalu diawali dengan bulan terlebih dahulu baru tanggal. Misalkan ini adalah tipenya, stylenya ya. 14 Maret 2012. Agar lebih jelas ya. Lebih jelas seperti ini.
Oke, saya ulangi saja di sini. Maka saya ingin menulis di sini sudah berubah format Indonesia ya, lokasinya Indonesia. Maka saya buat tanggal 31 bulan 12 Desember. Maka bulannya terlebih dahulu 12 Desember 31 2020. Maka seperti itu. Ini teman-teman kalau manual, kalau nggak rubah, kita nggak akan bisa menghitung selisih. Misalkan menghitungkan selisih. Ini tanggal dia pertemuan misalkan, pengembalian. Tanggal pengembalian. Tanggal dia pinjam. Tanggal pinjam. Ini geserkan saja nih. Pak, gimana kalau buatnya manual? Memang bisa. Tapi formatnya kalau nggak date, nggak bisa kita menghitung selisih. Misalkan tanggal 30, tanggal bulan 1 Januari tanggal 31 2020. Misalkan. Ini sudah date ya. Ini hanya format Inggris. Menghitung selisihnya, selisih. Bisa seperti ini. Ini dikurang, kurang ini berapa selisihnya? 335. Ini sama saja. Format sel. Ini untuk Indonesia. Atau dengan ini. Nah, jadi kalau teman-teman masih menuliskan bulan dulu, misalkan tanggal 12 bulan tanggal 31 bulan 12 2020. Dia akan seperti ini. Ketika teman-teman bukan formatnya date, dia tidak bisa menghitung selisih. Seperti ini. Misalkan teman-teman mengembalikannya adalah tanggal 12 bulan Januari 2021. Kenapa dia masih seperti ini? Karena dia mendetek ini adalah pasti Desember. Awalnya pasti Desember. Misalkan kita buat tanggal 13 bulan 1 2021. Kalau salah, ini contoh salah ya, dikurang ini. Maka dia tidak akan bisa menghitung selisih, teman-teman. Ini formatnya bukan date. Sekalipun teman-teman rubah date, dia tidak bisa. Karena kita harus menulis terlebih dahulu bulan, tanggal, baru tahunnya. Sekalipun kita merubah formatnya, format sel, date, salah. Jadi kalau dia seperti di baris ke kiri, di kiri dia menjadi karakter, ya. Karakter selalu di kiri, kalau angka di sebelah kanan di dalam sel. Seperti itu, ya. Kalau koma, misalkan 0,5. Jadi ini terbacanya karakter. Karakter ya teman-teman. Nah, ini kalau di Excel Pak, 0,5 itu titik. Di sini dia baru dibaca angka. Jadi ini karakter. Seperti itu. Dalam Excel kita memberikan penomoran, misalkan penomoran 1, penomoran 2. Kita tinggal mau datanya 20, kita tinggal tarik saja nih. Lalu benar.
Ya. Tapi kalau ketika teman-teman tulis 1 langsung di drag, maka 1 semua nilainya. 1, kemudian 2. Ini di shift. Shift atau turun ke bawah, shift dan turun ke bawah, baru ditarik. Atau di blok. Nah. Tuh. Kemudian kalau sudah rumusnya telah jadi, tinggal drag saja nih. Tinggal rubah saja nih. Misalkan tanggal 31 bulan apa? Bulan 1 2000. Ini salah. Ini contoh salah. Sorry. Bulan 1 2000 tanggal 20 2020. Maka dia benar kalau dia. Jadi ketika kita menginputkan saja, kita tulis tanggal terlebih dahulu. Bulan terlebih dahulu maksudnya. Tanggal 20, bulan 4, tanggal 12, 2021. Nih, spesial. Ya. Jadi kalau kita menulisnya di awal, tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 31 bulan 12 2020, ini salah. Dia tidak membaca sebagai tanggal atau date. Oke, lanjut ya. Ini lanjut ke fungsi Excel, mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, mencari rata-rata, mencari banyaknya data dari integer yang terdapat di dalam sel. Jadi tinggal di blok saja. Contoh praktikum 4 nih. Oke. Teman-teman kalau ada yang ditanya langsung saja tanya ya. Nih, misalkan saya punya data. Kita kalau mau buat Excel tinggal pindahkan saja, kalau nggak di sini tinggal pindahkan saja ke sini. Nah. Saya punya data. Saya punya 10 orang data mahasiswa. Ini adalah jenis kelamin, ini adalah nilai-nilainya. Saya ingin mencari nilai rata-rata misalkan. Maka adalah, siapa yang masih ingat? Rumusnya apa? Sama dengan average. Average, Pak. Average. Tab saja. Average. Kemudian di blok di nilai. Jangan lupa ditutup kurung. Kalau angka, kita nggak perlu lagi untuk memberikan kutip kecuali karakter atau string. Jadi ini nilai rata-rata. Bukan rata 2 ya, rata-rata ini maksudnya. Mencari nilai max, mencari nilai maksimum sama dengan max di bloknya. Sorry, sama dengan max di kurung di blok ini nilai. Misalkan nilai maksimumnya adalah 90. Minimum tinggal salin saja. Max-nya jadi minimum. Tapi yang kita pelajari bukan ini saja. Banyak. Mencari jumlah, sum untuk mencari jumlah. Ini tinggal geserkan saja. Sama dengan sum jadi seperti ini di blok ya. Ini adalah E3. E pada kolom E pada baris ketiga. Ini baris ketiga nih.
maksudnya row ketiga pada kolom E, titik-titik ini adalah rentang ringnya dari E3 sampai E12 di kolom E di row 12. Seperti itu. Ini sama teman-teman, kalaupun teman-teman manual misalkan 80, kemudian ditambah lagi 75, kemudian ditambah lagi 78, ditambah 80, ditambah 89, tambah 90, ditambah lagi nih, misalkan. Sama. Tapi ini masih manual seperti ini. Mencari rata-rata baru dibagikan, dibagi berapa dari nilai ini. Berapa dari 10 nilai ini. Dibagi 10 baru 71,7. Jadi mudah yang mana nih? Mudah yang menggunakan fungsi ini. Bukan menggunakan lagi kalkulator kalau mengolah data. Jadi, disarankan kalau teman-teman sudah punya mengolah data, menjumlah, aritmatik, itu gunakanlah Excel. Katanya nggak akan salah. Kalau teman-teman buat di Word, nggak akan bisa mencari rumus seperti ini pasti menghitungnya secara manual. Kalau manusia yang melakukan secara manual, pekerjaan yang berulang-ulang pasti akan melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, kemudian fungsi di Excel, fungsi logika, and, or, not. Nah, ini akan kita pelajari juga. Fungsi matematik, mencari nilai absolut, sin, sort, untuk memberikan akar dari nilai tersebut. Mencari mood, ini untuk matematika, ini belajar. Kemudian fungsi if, fungsi kondisi. Kondisi itu misalkan di sini ada, ini contohnya, ini kondisinya ada dua kondisi, lulus dan mengulang. Kalau ini yang baris kedua ini adalah ada 3 kondisi. Kondisi lulus, kondisi disarankan mengulang, dan kondisi wajib mengulang. Misalkan pada kolom B, pada baris row ketiga, itu nilainya yang dibaca ini adalah mouse kita yang mengarahkan ke sini. Nilainya berapa, lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya adalah lulus. Selain itu adalah mengulang. Kalau sama atau lebih besar itu 75 itu lulus. Kalau tidak, berarti kita tidak perlu lagi menulis kurang dari atau sama dengan lagi. Itu mengulang. Selain itu atau yang berlawanan. Jadi ini untuk kondisi jika kondisinya ada 2 kondisi. Ini untuk kondisi jika kondisinya ada 3, misalkan kondisi lulus, ada yang disarankan mengulang, jadi boleh tidak mengulang ya. Di tengah-tengah disarankan mengulang dan wajib mengulang. Jadi kondisinya batas-batasnya. Apabila nilainya di atas 75, maka dia lulus. Apabila dia nilainya di atas sama dengan 45, disarankan mengulang. Ini ada kondisi. Tapi diberi pembatas adalah koma. Ini koma ini untuk membatasi dengan kondisi ya. Jadi pembatas kondisi ini juga teman-teman beda. Excel juga memungkinkan berbeda juga. Ada Excelnya nggak bisa koma tetapi titik koma bisa. Dicoba seperti itu. Itu ada di teman-teman TPB yang lain. Ada Excelnya mengenal titik koma untuk membatasi antara ekspresi 1 atau dengan ekspresi 2.
disarankan mengulang. Ini sama halnya misalkan nilai 80 itu nilainya A, di bawah 80 nilai 70 adalah B, di bawah 70 itu adalah C. Jadi itu adalah kondisinya. Jangan lupa diberikan logika kondisinya, nilai ringnya ya. Nah, seperti ini. Nih ya. Ini saya punya nilai. Kita menentukan nilainya. Ekspresinya yaitu sama dengan if. Jika sudah if, tetapkan saja. Kondisinya apa? Misalkan nilainya adalah lulus, tidak lulus misalkan. Nilai ini yang dibaca nggak mesti harus B3. Sesuai diarahkan kursornya dengan karakter yang kita baca. Sama dengan lebih besar atau sama dengan seperti itu ya. Dari 75 maka nilainya lulus. Karakter selalu diapit oleh kutip. Nah. Selain itu dia tidak lulus. Kutip lagi. Lupa nih. Ini lupa diberi kutip di awalnya. Kondisi. Lulus. Jadi nilai yang pada orang ini. Paham teman-teman sejauh ini? Tinggal ikut saja nih. Iya, Pak. Nah. Ini untuk 2 kondisi. Kalau 3 kondisi, maka akan ada if lagi. 4 kondisi ada if lagi. Nah, baris terakhir ini kenapa tidak diberi if lagi? Karena selain itu, dibaca selain itu. Kalaupun 4 kondisi, 5 kondisi itu dianggap selain itu. Yang tidak di dalam kriteria ini dibaca selain itu adalah wajib mengulang. Selain itu nilainya D. Batas C saja if-nya. Batas nilai C. Oke. Jika telah selesai, cukup 1 baris teman-teman. Cukup 1 baris. Kenapa cukup 1 baris? Misalkan nilai ini ya, saya hapus nih. 75, untuk menentukan 75 ini lulus atau tidak, kita cukup rumus yang pertama saja, tinggal tarik saja. Nah, jadi baris pertama inilah yang harus kita benar. Kalau salah, maka di bawahnya akan salah juga. Misalkan pada baris ini telah ada rumus, tinggal diblok saja. Kita tinggal seperti ini saja. Ya, itu ada contohnya. Kerjakan latihan pada modul. Oke. Ini ya, rootnya teman-teman. Otomatis if. If ini untuk memberikan banyak sel yang bernilai sama. Misalkan menghitung nilai total dari kondisi yang selnya yang sama, yaitu P dengan karakter tertentu.
berisi dengan nilai kriteria yang diberikan. Kriterianya adalah P. P ini untuk perempuan saja, nilai total mahasiswa yang perempuan saja. Maka tinggal kondisi P. Untuk laki-laki tinggal L saja, laki-laki. Misalkan saya mencari berapa jumlah orang yang lulus. Bagaimana nih teman-teman? Ada yang bisa? Berapa orang yang lulus? Countip sama dengan countip, Countip. Kemudian terus range ring ini ya. ya Pak. Kemudian Titik koma lulus. titik koma atau koma? Kalau di sini, Titik kalau di Pak, ya koma Kutip. lulus. kutip ya. Ya kutip Lu? lulus. Kemudian tutup kurung. Seperti itu. Ya Pak. Berarti ada 7 orang yang lulus. Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang lulus. Tidak lulus. Ininya saja ditulis. Tidak lulus. 3 orang. Nah, ini yang teman-teman yang Pak bilang tadi ya. Koma ini tergantung di Excel-nya teman-teman sih, dari versi Excel-nya. Excel-nya membaca titik koma atau membaca koma saja. Ya, dicoba seperti itu. Nah, koma ini nih. Ya, koma yang di tengah ini nih. Tahu ya? Seperti itu. Oke, mantap lah kalau bisa. Kemudian begitupun untuk menentukan lulus tidak lulus. Nah, ini contohnya misalkan gimana teman-teman? Ada nilai A. Nilai A itu adalah, siapa yang berani? Adalah 80. 80 ke atas. Nilai B itu adalah 70. Dan nilai C itu adalah 60. Selain itu D. Batas 59. Gimana nih teman-teman? Sama dengan? Ayo. Sama dengan Pak catat ya namanya ya. Yang benar? Saya Pak catat namanya. Sama dengan if buka kurung L test apa? ketiga Ketiga. Kemudian dengan 80 sama dengan 80 sama dengan atau lebih besar. sama dengan 80. Berarti yang dapat 80 hanya A. 81 gimana? 81 lebih dari ya 1 juga Pak. Kemudian Itu karakter. terus apa? Titik koma. Titik koma ini. Koma Pak, koma kalau ini Bapak. Benar Pak, benar Pak. 80. 80 Ya, koma titik koma. ya. Tanda kutip A. Kutip A. Nah, misalkan nilai A. Ya. Kutip koma if if E3 E3 lagi. Apa ya? lebih dari sama dengan 70. If Lebih dari buka kurung sama dengan ya, buka kurung ini Pak. Oke, buka kurung ya. Jadi saya ikut kalian nih. E3
E3 lebih dari sama dengan 70, koma kutip lagi. tanda kutip nilai B. Nilai B, kutip. Terus Gimana? koma lagi Pak. Koma lagi. Ada if lagi nggak? Ada Pak. If lagi. Buka kurung E3 lebih dari sama dengan lebih dari 60. atau sama dengan 60. Misalkan 60-nya teman-teman bisa boleh tulis ya, 60 misalkan. Koma tanda kutip nilai C. B. Terus koma lagi. Koma If nilai E ya. Atau gimana? oh ya if Pak, karena ada 59. Oke. Oh bisa juga kalau pakai langsung nilai nilai D maksudnya. Selain itu nilai D. Selain itu nilai D. Berapa Tanda ini? tutup kurungnya 3 kali Pak. Jadi teman-teman tanda kurung ini ada warnanya nih sebenarnya di sini. Hitam ini untuk menutup yang pangkal di awal, ada yang merah untuk menutup merah. Ini maka nilainya A. Nih, misalkan rumus ini Pak pindah copy ya di sini, Pak taruhkan di sini. Sorry. Dia kenapa ini? Karena Ada balik tandanya Pak. balik lagi ke sini. Kok nilainya C? E lebih besar sama dengan nilai Itu G9 Pak. G9 berada di G. Ini lebih baik tulis saja ya 80. X10 70. Nih kalau sudah teman-teman tinggal turunkan saja. Ya. Jadi rumusnya cukup di sini. Oke. Paham ya teman-teman ya? Siapa nih yang tadi? Muhammad Ridho Kristianto. Saya tulis di sini biar nggak lupa. Ridho Kristianto Pak. Kak. Kayak Kristianto. Gimana nih teman-teman? Ada lagi? Ada yang bingung teman-teman? Nah lanjut. Yang bagaimana untuk mencari jumlah total nilai yang mendapatkan nilai A? Gimana? Ada yang bisa? Kontif Pak. Sama dengan? Kontif. Kontif. Buka kurung. Nilai A ke nyampe bawah. Nilai A di blok. Nyampe bawah itu. Sini. Tutup kurung. Koma. A. Nilai A. Apa tanda kutip? Nilai A. Tutup kurung. Tutup kurung.
ada 5 orang yang mendapatkan nilai A. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Apa namanya? Leonardus Bayu, Pak. Apa? Leonardus Bayu. Rio ya? Leo, Pak. Leo. Leonardo. Nadus. Dus. Bayu. Oke. Lanjut, kita ke latihan. Ke latihan ini adalah membaca spasi. Membaca spasi yaitu menggunakan pin. Sel nama lengkap, 1, yaitu 1 ini adalah membaca pada spasi yang ke-1. Nah, ini kutip ini untuk spasi itu adalah termasuk karakter, teman-teman. Spasi adalah termasuk karakter, maka akan diapit oleh kutip. Nah, misalkan yang ini. Bagaimana membaca spasi? Yaitu sama dengan apa nih? Ada yang bisa? Boleh? Ini. Halo? Pada tidur ya? Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Sama dengan pin untuk mencari. Pin. Kemudian yang membedakan nama depan dan nama belakang yaitu spasi. 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 Diklik spasinya. Jangan seperti kelas lainnya, spasinya ditulis. Spasi ditulis. Ya, dia nggak baca spasi, ini dibacanya karakter. Spasi. Koma. Dari sel nama lengkap. Sel nama lengkap. Koma 1. Berapa jumlah spasinya? Jumlah karakternya. Dan 6. Kenapa 6? Dari Abdul saja sudah 5 karakter. Ditambah spasi, yaitu 6. Maka nama belakangnya gimana? Nama belakangnya, ada yang bisa? Sama dengan nama belakang. Ini ada di nama belakang. Dia membaca ke kanan. Ya, ke kanan. Right. Kemudian jumlah nama lengkap. Len ini adalah membaca semua karakter. Kemudian nama lengkap dikurang setelah kita menentukan spasi tersebut. Baru bisa membaca nama belakang. Oke, mana nih? Sama dengan right. Kemudian kemana? Sel Kemana? yang ingin dihitung Coba, C3. 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 Kemudian lagi Kurung buka, len. buka len. Kemudian apa nih? C3 lagi, Pak. C3 lagi. Kemudian apa? Tutup kurung. Ya. Kemudian Dikurang di mana? Spasi. Ya. Dikurang dengan spasi yang kita cari tadi. Ini ada spasi. Kenapa salah? Ini kecil, terlalu kecil. Mana komanya? Di mana? C3 itu, Pak. Di C3. Habis nama lengkap. Iya, ada koma. Membatasinya adalah
koma Adi. Jadi dia menentukan spasi, baru dia membaca karakter kanan di spasi. Spasi ini untuk yang ini, tinggal tarik saja nih teman-teman. Kalau sudah yang ini, tinggal koreksi. Ini adalah nilai font X untuk mencari nilai A saja. Apabila ingin dihilangkan, di hide saja nih, di hide. Oke. Misalkan ingin dipindah teman-teman, X saja, tinggal insert di sini. Sorry. Cut. Ya. Jadi kalau untuk mencetak Excel teman-teman ya, bahkan sudah rapi nih, sudah rapi. Ini kita mau cetak seperti ini, nggak bisa langsung seperti ini, maka nilainya akan terpotong. Tinggal teman-teman atur kayak ini. Baik. Kita mau rubah landscape, ubah saja landscape. Ini masih di halaman kedua, Pak. Tinggal geserkan saja. Halaman kedua. Jadi yang bermain ini adalah persennya. Ini adalah halaman 2. Mau cetaknya seperti ini, jangan lupa. Kita mau cetak halaman 1 saja, halaman 1. Text 1 to 1. Untuk cetak. Ini siapa yang nyari ini tadi? Siapa? Bernama siapa tadi? Ahmad Suyudi, Pak. Apa? Ahmad ya? Ya, Ahmad Suyudi, Pak. Sidi. Suyudi, Pak. Hah? Suyudi. Iya, Suyudi, Pak. Oke. Begitupun dengan menggunakan misalkan tabel referensi. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan 4 tabel. Tabel pertama ini sebagai tabel yang akan kita cari di sini. Saya delete aja nih. Ini tabel 1 yang akan dicari mulai dari spasi, nama belakang, durasi pinjam, peminjaman, durasi pinjam, dan denda ya. Nah, untuk mengetahui berapa denda ini, yaitu harus ada tabel referensi ini yang akan menjadi acuan. Lambat 1 hari, dia akan kena denda 2.000. Kalau dia tepat waktu, dia tidak akan. Itu menggunakan kondisi if. Ini. Jadi ini yang kita cari. Kemudian ada lama peminjaman, yaitu tabel kedua. Tabel kedua yaitu ini. Misalkan dia minjam buku, 1 buku hingga 2 buku, yaitu 2 hari minjamnya. Nah ini dia jumlah yang dia pinjam, buku, jumlah buku yang dia pinjam oleh Abdul atau Budi itu 5 buku. Maka 4 hingga titik-titik dan seterusnya, yaitu lama pengembaliannya itu 6 hari. Ini tanggal dia mengembalikan, ini tanggal dia pinjam. Jadi menggunakan tabel referensi. Menggunakan tabel referensi yaitu pada rumus yang di sini. Ingat pada referensi yaitu selalu diapit oleh lambang dolar ini. Kita contohkan lagi ya. Ini spasi sudah ya, teman-teman anggaplah bisa tadi ya. Bagaimana
Ada yang bisa? Durasi peminjaman yaitu sama dengan nih teman-teman, durasi peminjaman ini adalah sel jumlah yang dia pinjam kurang dari 2 ke sel lama pengembalian. Sel lama pengembalian itu ada di sini, kurang dari 2. Maka if sel lama peminjaman, gimana? Yang bisa? Coba. Ada yang bisa? If Gimana? if buka kurung B18 itu range yang itu Pak. E4 ya? E3 Pak, dari E3. E3. Oh ya, E4. Oke. Gimana? E4 sama dengan kurang dari atau gimana? lama peminjaman. Nah, ini nih, tinggal ini membaca pada jumlah kurang dari 2 hari. Mana? Koma. Sel ini, sel lama pengembalian. Ya, C18. Oh ya Pak. lama pengembalian 1. Kemudian apa lagi nih? E4 kunci Pak. Supaya dia baca data ke situ kalau yang kurang dari 2. C18 F4 koma if lagi Apa? sama dengan if E4 kurang enggak yang tadi Pak, yang C18 nya itu dikunci Pak. Dikutip. Dikunci pakai F4, jadi lambang dolar dia nanti. Oke, pakai 4. Caranya di blok ya? Iya Pak. Nah, apalagi nih? If lagi Pak. If lagi. Oke, yang lain karena yang inilah ya yang akan menjadi latihan ya teman-teman ya. If lagi. Kemudian buka kurung. Lebih dari sama dengan lebih dari atau enggak ini? Lebih dari 3, jumlah lebih dari peminjaman 2. Lebih dari sama dengan 2. Kemudian sama nih, ini koma C19 F4 ini ya, yang bawah Pak, F4 yang bawah karena 2 hingga 4. Oke. Apa lagi? Terus koma lagi if lagi nggak usah if Pak, langsung aja blok yang C20 itu. C20 selain itu 6 jadi C20. Berapa lagi? Tutup kurung ya? F4. Oke, sorry. Kemudian tutup kurungnya 2. Peminjamannya 4 hari karena dia minjam 5. Ya itu 4. Kita coba. Apa benar teman-teman?
Ini kan kondisinya yaitu kurang dari 2. Bagaimana kondisinya jika kondisinya 2? Yaitu harusnya di sini. Ya. Sama ya. Selain itu. Oke. Kondisinya yaitu 4. Ya. 2 hingga 4. Karena di sini sudah 2 sama dengan 2. 4 mulai dari 3 hingga 4 ya. Oke. Kalau tanggal durasi pinjam gimana teman-teman? Durasi peminjaman. Ada yang bisa? Sedangkan Tanggal kita pengembalian di tanggal pinjam. kita sudah mengetahui tanggal ini. Tanggal pengembalian dikurang Tanggal pinjam. 30 hari dia terlambat. Dendanya yaitu mengacu pada ini. Terlambat 2 hari 4.000, terlambat 3 hari dan selanjutnya yaitu 6.000. Oke, siapa namanya nih? Siapa namanya? Muhammad Ridho Kristianto. Apa? Chris. Yang C itu Kak. Oh ya. Nama vokalis aja ya. Vokalis campur. Ridho-nya pakai E, Pak. Redo. Iya, Pak. Begitupun dengan denda. Denda ini mengacu pada tabel denda. Sama seperti di lama peminjaman buku. Paham teman-teman yang lain? Gimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke lah kalau paham. Maaf Pak, baru keluar aplikasi. Keluar dari aplikasi sendiri, izin, ya nggak bisa langsung gitu. Emang harus selalu itu. Ya. Jadi harus ada sama dengan ya teman-teman. Begitupun mencari laki-laki, count it. Mencari perempuan. Mencari rata-rata peminjaman untuk perempuan. Itu jangan lupa karakternya. Seperti itu ya. Oke, paham semua? Ada yang ditanya? Nih. Paham semua? Paham, Pak. Oke. Nanti Paham, Pak. latihannya mengerjakan hal yang ini, tugas ini. Yang ada di modul ini. Ini modul ini. Di sini ada langkah-langkahnya teman-teman. Area sel jengkel. Bukan jengkelin ya. Sel, area di sel jenis kelamin. Diarahkan di jenis kelamin. Ini penamaannya. Jenis kelamin. Kemudian untuk denda, ini jangan lupa ini untuk menggunakan dolar untuk referensi. Untuk menambahkan hasil perhitungan denda, jangan lupa menyertakan simbol referensi, yaitu gambar dolar ini, serta mengisi semua kolom denda. Kalau sudah semua, teman-teman ya, sudah nih misalkan, teman-teman tinggal blok ke bawah saja. Ke bawah. Intinya kita itu hanya mencari rumusnya atau menghitungnya dalam satu baris ini. Satu baris ini benar, di blok, ditarik ke bawah. Ya. Nanti yang teman-teman kerjakan ini bervariasi. Ada yang dendanya 2.000, ada yang 4.000, ada yang 6.000, ada yang tidak kena denda.
tugasnya. Karena takutnya ketika teman-teman nggak bervariasi, nanti rumusnya ini tinggal rumus untuk denda 4.000 saja yang dimasukkan. Ada seperti itu. Nah, paham ya? Penulisan tanggal. Tanggalnya nggak apa-apa, yaitu bulan terlebih dahulu. Bulan baru bulan, misalkan bulan 11, tanggal 29 2021 dia pinjam. Jadi kalaupun sudah bahasa Indonesia, ya seperti ini. Misalkan dalam satu baris, teman-teman. Satu baris ini. Ini yang akan kita format sel kan, misalkan. Nilai rupiah ya, misalkan format sel. Kita blok dari bawah ke atas, misalkan. Satu baris ini adalah formatnya tanggal, format sel. Dan memudahkan. Pilih date. Pilih location atau bahasa Inggris, lokasinya Inggris atau Indonesia. Ini format stylenya. Jadi berapapun teman-teman tulis tanggal, dia format tanggal. Untuk uang, seperti itu juga untuk current. Ini format sel, penting. Pilih rupiah di sini. Indonesia. Enaknya pakai mouse ya, memang praktik ya. RP Indonesia. Ini desimal di belakang koma, di belakang 0,8 saja. Kita tulis 5.000 misalkan. Seperti ini langsung. 7.000. Teman-teman tulis tanggal ini. Maka akan memuat sesuai style yang kita. Misalkan bulan 7 Juli, tanggal 24 Juli 2012. Seperti itu. Apalagi nih yang ajarkan. Jadi penempatannya nggak selalu sama seperti ini ya. Ini kan B3. Yang Pak, misalkan yang Pak ini. Nggak di B3. Tinggal pindah. Jadi menyesuaikan yang ada di sini teman-teman. Mau dipindahkan, misalkan pindah. Ada baris ini. Maka di sininya sudah jadi C4. C pada row keempat. Jadi ininya sesuai dengan sel kita, sel yang letak di nama lengkap. Oke, jika sudah ada lagi yang ditanya, boleh tanyakan. Saya akan absensi. Boleh Cukup, tanya. Pak. Ya, Paris Amardi Putra. Oh, Paris Amar nggak pernah ada apa dari awal? Oh, nggak ada pernah ada ya. Ahmad Zamzami. Oh, Ahmad Zamzami juga. Sama. Iya, Bang. Jafar Sodik. Ada? Jafar Sodik? Nggak ada ya? Marcel Bintang Astadi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Pak, saya hadir, Pak. Siapa? Maaf, Pak. Terpental tadi, Pak.
Siapa yang nendang sampai kepentang? Siapa namanya? Ahmad ini Pak. Ahmad Husaini. Iya. Sudah absen? Oh iya Pak. Oke, Ahmad Rasyad Mahfud. Rasyad. Hadir Pak. Tadi Oh, ini Pak. Pak, e-learning saya bermasalah, makanya nggak bisa Oke. pakai barcode. Jafar Sodik, Ahmad Zamzami, Faris Samadi Putra. Selainnya itu sudah absensi semua. Oke. Sampai di sini sudah berhasil 69 orang sudah hadir. Mungkin Kak Intan dan Kak Muhammad boleh untuk bertanya atau menambahkan. Kak Fatur Rahman Sudah Pak, cukup dari saya. cukup ya. Cukup. Kak Intan gimana? Iya Pak, terima kasih. Cukup, Pak. Oke. Boleh teman-teman TPB 9 untuk menyalakan kamera. Pak mau dokumentasi bentar. Nggak apa-apa, belum mandi. Nggak apa-apa, nggak pakai make up. Yang bisa nyalain kamera, boleh nyalain kamera ya sebentar. Wah, cowok-cowok semua yang hadir hari ini. Oh Pak, iya Pak. Mana nih? Pak, screenshot sebentar. Masuk kamera lo. Baru satu orang yang nyalain kamera. Ini saya on cam tapi di tempat Bapak kok nggak ada kamera ya Pak ya? Iya, saya di Nih, ternyata ada Mbak Sapira, Dinda. Dia aja bingung. Oke, ini ada Mbak Yuli, Eli Yulianti. Nggak apa-apa loh, nggak mandi, nggak sampai ke sini baunya. Sudah ya? Yang lain menyimak ya teman-teman, walaupun nggak nyalain kamera. Baik Pak. Baik Pak. Maaf Pak, nggak bisa on cam karena kendala kamera. Pak, oke. Jadi hanya Pak bisa screenshot satu kali. Oke, terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Jika ada teman-teman keluhan, sampaikan saja di grup WA ya. Jadi akan kita bahas sama-sama. Jadi seperti itu. Nggak usah malu jika bertanya, sampaikan saja di grup. Karena apabila Pak lambat untuk merespon ataupun Kak Fatur Rahman, Kak Intan lambat, mungkin teman-teman yang sudah bisa bantu seperti itu. Ya. Nanti ada yang nggak nyimak nih. Contoh yang kemarin, membaca spasi, ditulisnya spasi. Jadi ada yang koreksi teman-temannya. Bukan seperti itu, coy. Spasinya itu nggak ditulis. Ada yang tulis tanggalnya Desember. Jadi nggak bisa menghitung. Jadi karakter. Ya. Itu. Apapun yang teman-teman menjadi kendala, sampaikan saja di grup. Ya. Nanti dibahas baik Pak yang bantu jawab ataupun kakak-kakak asisten ataupun teman-teman di kelas. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat.
maaf atas kesalahan. Pak dan teman-teman asisten juga mohon undur diri ya teman-teman. Ada latihan ini, latihan yang kita kerjakan, yang kita bahas hari inilah yang menjadi tugas teman-teman. Jangan lupa untuk diupload, formatnya format Excel. Kenapa format Excel jangan PDF? Karena agar bisa dilihat rumusnya teman-teman benar atau enggak. Ini bukan jadi yang dilihat itu bukan hasil isi tabelnya. Jangan diisi manual. Yaitu teman-teman secara manual atau tidak mengerjakannya. Nah. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Izin lift room Pak. Oke. Pak. Ya. Silakan.